Halo semua, kembali lagi di Kata Demi Kata Podcast bersama saya Ezra. Di sini saya kedatangan seorang teman dari kampus. Dia itu jurusan psikologi angkatan 2018 ya namanya. Oh, benar. Oke, bernama Yan Hisbar. Halo, halo. Silahkan Yan Hisbar bisa memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, aku Yanis Barotanza, biasa dipanggil His karena nama aku susah, dipanggil Hisbar juga nggak apa-apa. Aku, ya seperti yang diomongkan Mas Ezra tadi, aku psikologi angkatan 18, bentar lagi wisuda, ye. Udah lulus ya? Iya, betul. Oke, Barusan udah banget. pendadaran juga, Mm, skripsi sudah selesai, jadi tinggal nunggu wisuda. betul. Oke, jadi aku mengundang Yan Hisbar atau kita panggil His aja ya di sini. Itu untuk ngobrol-ngobrol santai aja. Hmm. Jadi His, aku pengen tahu nih, hobimu itu apa His? Waduh, sebenarnya kalau aku tanyain hobi itu banyak banget mas. Waduh, oke. Iya, kalau tanyain sebenarnya hobiku yang paling atas itu tuh nulis. Oke. Cuma Hmm. eh, ada lagi hobi-hobi lain tuh kayak misalnya main violin, terus Mm-mm. nonton series gitu, Ah, baca buku, oke. desain juga gitu. Oke. Bahkan oke, terus hobiku yang paling 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 apa ya, paling niche, paling paling Ah, sempit pangsa iya. pasarnya adalah penelitian. Iya, iya itu tidak banyak orang yang Iya, akan hobi penelitian betul itu. sekali. Cuma aku pengen tanya-tanya tentang tadi salah satu hobimu yang nonton film tuh. Ya, betul. Kenapa kamu suka nonton film? Karena itu hiburan yang paling murah dan upaya apa ya, upaya kita, effort kita buat menikmati film itu tuh ringan tuh loh. Misalnya Mm-mm. kalau kita baca buku kan kita harus fokus, kita harus baca, itu mungkin agak berat ya. Mm-mm. Terus kalau misalnya kita nyanyi, Ya, ya nyanyi oke. kan juga kita ada effort kan, harus Iya, ngeluarin suara ini itu. Nah, oke. tapi kalau nonton film bener-bener cuma duduk, Ah, nonton, dengerin itu. iya. Apa ya, intinya saluran hiburan yang paling mudah buat dinikmati itu tuh nonton film karena upayanya dikit loh, bener-bener cuma duduk gitu. Cuma gitu doang. Iya, Duduk, nonton dan iya, dapat hiburan. iya, benar sekali. Oke, daripada yang lain-lain. Yang lain effortnya lebih berat. Apalagi olahraga ya. Ya, betul. Tapi olahraga kalau udah keluar dopaminnya ya mulai Senang. kerasa senangnya sih. Oke. Cuma kalau nonton film tanpa Iya, harus tanpa harus upaya apapun. upaya apapun sudah dapat dopamin. Iya, betul. Oke. Anda orang yang efisien ya. Betul. Oke. Aku nanya berikutnya nih. Film itu kan macam-macam nih. Ada film yang aku nggak tahu sih bahasanya apa, tapi ada yang dipotong kayak per episode atau kita Heeh. biasanya serial ya, Heeh, serial. sama yang satu utuh gitu. Mm. Nah, Yan Hisbar sendiri lebih prefer yang mana? Aku sebenarnya lebih suka serial, tapi Mm-mm. penyebabnya bukan gara-gara apa ya, bukan gara-gara pendek panjangnya, tapi lebih Oke. kayak kontennya. Mm-mm. Sebenarnya tuh konten di sejauh ini aku nonton ya, Iya. konten di serial itu tuh lebih berani gitu loh daripada konten film. Nah, alasannya kenapa? Karena film itu kan pangsa pasarnya lebih luas kan, jadi mereka Mm-mm. mesti mikir, wah mau masukin adegan ini nggak, mau masukin Mm-mm. adegan itu nggak, Mm-mm. gitu. Nah, sedangkan serial tuh pangsa pasarnya tuh lebih sempit, ya entah mungkin cuma orang Amerika aja atau cuma penikmat Netflix aja. Jadi tuh aku ngerasa serial itu tuh lebih berani masukin pesan-pesan tertentu Mm-mm. atau adegan-adegan tertentu gitu loh. Jadi kayak lebih bebas gitu, nggak terkekang sama pangsa pasar gitu loh. Mm-mm. Nggak kayak film-film tadi, kayak contohnya apa ya? Em, apa ya contoh yang paling nganu tuh? Ya misalnya Midsummer ya, film horor Iya. Midsummer itu Oke. kan banyak yang di-cut kan buat masuk Indonesia, Mm-mm. adegan-adegannya yang Mm-mm. mungkin kejam atau apa. Mm-mm. Terus Beauty and the Beast, setahu aku tuh juga ada adegan yang dipotong, padahal itu adegannya tuh ya cuma dansa gitu ya, ya emang yang dansa cowok-cowok sih, tapi Oke. ya Mm. itu menurutku bukan masalah yang bakal ternotis gitu loh setelah aku tahu Iya. adegan itu tuh kayak, ya itu aku merasanya kalau film itu tuh lebih dikekang sama pangsa pasar, jadi ya Mm-mm. batasan-batasan di dalam film itu tuh lebih banyak daripada kok di serial. Mm-mm. Kalau serial bebas. Jadi kamu lebih suka serial itu mungkin bukan karena bebasnya ya, tapi karena keutuhan kontennya nggak sih? Iya itu juga kontennya sama
apa ya, ide dari kreatornya itu tuh lebih bebas buat dituangin daripada kalau di film gitu. Apalagi kalau buku itu paling bebas sih aku ngerasanya. Paling gitu. kreator tuh paling bebas tuh kalau di buku menurutku. Aku pernah denger, ini agak OT nggak apa-apa ya Nggak Mas? apa-apa. Kalau di buku itu tuh nanti kan setelah kita ngirimin buku kita dan Iya. misal diterima, Iya. itu kan nanti bakal dapat feedback. Nah, tapi si penulis itu enggak diharuskan menuruti feedback itu tuh loh, asal dia punya argumen gitu. Oke. Jadi ya kalau mau nyari yang benar-benar mengetahui apa ya, benar-benar ide penulisnya itu dituangkan secara utuh tuh emang buku, tapi lagi-lagi tadi buku itu tuh effortnya lebih berat daripada nonton film buat dinikmati. Oke. Tuh. Bicara tentang review tadi kok kayak review penelitian juga ya? Kan kayak gitu juga nggak sih? Iya sih. Tapi bedanya kalau penelitian kan harus direvisi kan. Kita nggak bisa menyanggah kan. Nggak bisa cuma argumen doang Iya, gitu loh. bener. Anda salah kayak Iya, gitu. nggak bisa. Beda kalau review penerbitan kan, tapi ini kan gini kayak gini. Nah, nanti pihak penerbit bisa mengalah gitu. Tapi kalau asal argumennya kuat ya. Bahkan kalaupun nggak kuat pun itu masih bisa buat kebebasan penulis gitu loh. Kalau aku baca dari pengalaman orang yang menerbitin buku. Beda kalau penelitian itu kita kayak ya, mau argumen berapapun kalau penerbitnya bilang ya harus Itu emang harus diuji sih. Kalau penelitian emang harus diuji. Kayak gitu. Nah, lanjut. Artinya kalau kamu suka serial, artinya kan kamu jarang nonton di bioskop nih. Untuk film-film tertentu aja yang memang aku pengen, aku mesti ke bioskop. Oke, nah kalau serial itu biasanya di internet kan, ini ya platformnya. Nah, platform yang sering kamu pakai untuk nonton serial apa? Netflix. Berusaha untuk nggak membajak gitu. Kecuali emang nyari di mana-mana nggak nemu. Ya itu kan jalan buntu ya. Ya paling usaha dulu, ada usaha untuk legal ya. Iya, soalnya kalau misalnya serial yang aku pingin itu emang nggak ada di Netflix dan apa ya, dan bener-bener aku nggak nemu channelnya di mana, aku biasanya nunda dulu. Aku biasanya mikir ya udah nggak usah nonton gitu, karena di Netflix aja ada banyak film gitu loh. Masih ada yang lain ya. Kecuali emang ini, wah ini menarik banget ini. Tuh aku baru benar-benar tergoda. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Yang benar-benar penasaran banget ya, tapi itu pasti jarang ya. Jarang pasti tetap. Lebih prefer yang di Netflix ada, aku tonton nih. Nah, kamu memulai hobimu nonton film serial ini itu sejak kapan? Kapan ya? Sebenarnya tuh mulai benar-benar intens itu tuh sejak semester apa ya? Semester 4 tuh ya. Semester 4 itu tahun berapa itu artinya? 2019-an. 2019-2020 gitu. Nah, sebelum itu tuh aku sukanya buku sih. Jadi itu aku emang suka baca buku dulu waktu SMA kan. Aku nggak apa ya istilahnya, sorry ya, nggak sibuk kuliah kan mesti siswa SMA itu. Jadi masih bisa baca buku gitu. Nah, sejak kuliah itu tuh ya orang kita kuliah aja bacaannya udah buku psikologi gitu loh. Kayak mau baca novel itu tuh kadang ada beban gitu loh. Ini jujur tapi jangan ditiru teman-teman. Nah, jadi tuh aku cuma baca buku itu kalau liburan. Jadi kalau liburan semester aku bener-bener kayak nyiapin beberapa buku ini harus diselesain selama liburan itu. Tapi kok dulu waktu SMA tuh bener-bener kayak nargetin kalau bisa sebulan 1 buku gitu. Nah, terus ya karena kuliah itu kan udah terbebani sama beban kuliah kan. Jadi kayaknya lebih baik nonton film gitu yang bisa dinikmati, cuma duduk aja, nggak perlu banyak effort, fokus baca dan lain-lain gitu. Nah, ya udah, itu tuh kebetulan aku langganan Netflix. Ini tuh juga kejadiannya lucu karena dulu itu waktu semester 4 itu tuh kita ikut penelitian hibah. Timnya 4 orang. Terus? Nah, terus kita suka ngomongin film. Kita tuh kalau rapat selesai itu kita kayak ikut tes Harry Potter, enggak kayak tes Harry Potter, kira-kira kamu asramanya apa? Kuis gitu. Kalau enggak Divergent, misal kamu NET atau Dauntless atau apa, tahu kan yang dibagi di bawah situ. Terus ya intinya kayak gitu. Terus akhirnya kita sering ngobrolin film dan akhirnya sepakat, gimana kok kita tim penelitian ini bikin Netflix. Akhirnya kita bikin Netflix. Kita bikin akun Netflix itu tuh buat berempat gitu. Tapi yang legal ya teman-teman. Nah, kan ada juga yang membaca kan. Yang bukan promosi di Twitter gitu ya. Kan ada kan yang promosi di Twitter tapi itu akun trial gitu loh. Itu nanti kita bahas di depan, nanti kita bisa bahas lagi. Terus
Lucunya, ini lucunya. 4 orang ini, Ya itu rutin kan lihat Netflix. iya. Tapi penelitiannya nggak jadi teman-teman. karena karena penelitian kita kan butuh kerja sama biro-biro psikologi ya. Nah, Oke. kebetulan mungkin karena kita masih S1 juga kan, desain penelitiannya juga mungkin nggak terlalu kuat gitu. Iya. Nggak ada biro psikologi yang mau kerja sama gitu. Dan Oke. kita juga jangka waktunya kan singkat gitu loh. Iya. Kurang ngasih waktu buat biro psikologi. Akhirnya ya itu kita penelitiannya nggak jadi, tapi Netflixnya sampai sekarang masih jalan. Apakah Netflix ini faktor penelitian kalian nggak jalan nih? Semoga sih enggak ya. Oh, enggak Tapi ya? enggak sih faktornya ya tadi biro-biro tadi ya. Oh iya, semoga ini bukan justifikasi Oh. ya. Jadi itu mulainya kamu punya akun Netflix. Atau bisa dibilang gini nggak sih? Kamu menonton ini secara nggak sengaja, maksudnya nggak sengaja adalah ketika kamu capek atau ketika kamu hiburan dan hal paling dekat itu ya udah kebetulan ada akun Netflix nih langsung nonton. Iya kayak gitu nggak sih? Iya, jadi sekarang hiburan pertama aku kalau aku bener-bener capek, malas gerak, malas fokus atau apa, tuh ya aku larinya ke Netflix gitu loh, bukan main biola atau baca buku. Oke. Itu biasanya kalau aku bener-bener masih punya tenaga itu aku Iya. kayak itu. Tapi kalau bener-bener aku nggak punya tenaga ya itu emang larinya ke Netflix karena ya itu akses paling mudah tuh loh karena ada Netflix kan. Jadi aku nonton dan aku mikirnya dari udah bayar daripada nggak nonton tuh mah jadi binge watching gitu loh. Binge watching ya itu yang apa? Misalnya satu season ada 20 episode terus langsung tapi enggak, kalau aku masih manusiawi. Aku mentok berapa episode ya? Kayaknya rekorku paling banyak itu tuh 6 episode sehari, satu episodenya 1 jam. Jadi cuma 6 jam lah. Jadi tanda kutip cuma 6 jam. Aku pernah 6 dengar ada orang yang sampai 10 jam atau lebih gitu kan sehari. Sebentar, kamu 6 jam nonton. Semoga itu bukan di weekdays sih. Oh enggak, weekend ya. Enggak, itu pas itu kayaknya itu weekend. Oh, oke, Dan untung emang aja. suspense ceritanya nggak bisa di skip rasanya. Jadi kayak begitu selesai lanjut, ya nanti istirahatnya makan atau ke kamar mandi gitu. Terus lanjut lagi gitu. Tapi ya aku cuma mentok ini sih 6 jam. episode ini. 6 jam. Itu yang terlama artinya ya. 6 jam. Tapi ini loh, ini kalau menurutku serial yang bagus itu tuh bukan soal sehari berani ditonton berapa, karena dua serial yang paling aku sukain itu tuh menurutku nggak bisa di binge watching gitu loh. Kenapa ya? Oh nanti ya, oke. Iya, intinya beban emosionalnya itu tuh terlalu ini kalau buat dihabisin Oh paham. Jadi harus perlu dicicil. diresapi dulu nggak sih? Nih pertanyaan berikutnya, serial apa yang paling terkenang, yang paling top deh, yang pernah kamu nonton selama ini? Aku minum dulu karena aku nggak bisa berhenti kalau ngomong ini. Oke, kita siap-siap dulu ini. Kita berikan waktu kepada His untuk minum. Ini ronde kedua artinya. Jadi itu serial yang paling aku sukain itu dari Netflix. Namanya Sense8. Sense8 tulisannya SENSE terus angka 8. Sense8, oke. Sama aku ada 3 sih yang aku favorit itu. Sense8 terus Black Mirror. Kayaknya Black Mirror itu lebih terkenal di Indonesia. Jadi mungkin orang Indonesia tahu ya. Kalau Sense8 kan terkenalnya lebih ke barat gitu. Sama serial favoritku ketiga adalah Snowpiercer gitu. Snowpiercer. 3 serial ini tuh serial yang apa ya? Pesannya tuh agak berat gitu loh. Jadi nggak bisa di apa ya? Menurutku nggak bisa dicerna sehari gitu loh. Terutama Black Mirror. Nah, balik lagi ke yang paling favorit itu ada Sense8. Sense8 itu ceritanya soal 8 orang dari 8 negara berbeda. Itu mereka 8 kepribadiannya ya berbeda kan ya, karena bentukan budaya masing-masing. Agama mereka beda, suku mereka beda, terus seksualitas mereka itu juga beda. Itu 8 orang itu tuh kebetulan mengalami istilah kalau di situ itu tuh namanya quantum entanglement gitu loh. Jadi mereka tuh bisa ngerasain perasaan, sensasi fisik sama emosional satu sama lain. Jadi misal yang di Meksiko ya, yang di Meksiko misal dia baru
kepleset gitu Iya. dan jatuh. Nah, yang di Korea itu dia bisa ngerasain aduh kok sakit gitu. Oh Nah, gitu. Terus misal yang satu lagi depresi. Iya. Nah, nanti yang satunya tuh juga ikut ngerasa gloomy tapi awal-awal mereka nggak paham kok kenapa kok ngerasain ini. Terus akhir-akhir lambat laun mereka sadar kok mereka tuh ngerasain perasaan orang lain di seberang dunia sana gitu loh. Oke. Nah, yang menarik dari serial ini adalah 8 orang ini itu tuh Kenapa? nah 8 orang ini tuh mereka punya latar belakang cerita masing-masing gitu loh, punya masalah masing-masing. Jadi kayak ya serial ini tuh mengajarkan kita buat empati gitu loh. Misal kayak satu orang tadi ada yang di India, misal katakanlah dia sedih karena dia dijodohin gitu. Nah, terus yang di Amerika di mana budaya mereka nggak mengenal perjodohan itu jadi ikut simpatis gitu loh. Ya, ikut sedih juga. Terus misal yang di Kenya, misal kita krisis air ya. Nah, terus orang India yang di sana kalangan atas, ada tokoh yang itu tuh orang India tapi kalangan atas gitu loh. Dia ikut simpati kan kayak, ikut ngerasain haus dan, nah yang aku suka tuh itu karena itu tuh embracing empathy gitu loh serialnya. Ya kayak, apalagi mereka beda-beda agama kan, jadi di situ juga ada yang mereka ngobrolin agama gitu, terus ngobrolin apa lagi ya, ngobrolin isu-isu kayak rasisme, isu-isu kayak diskriminasi gitu. Apalagi di situ tuh ada tokoh yang satu itu tuh polisi, terus yang lain itu tuh pencuri gitu loh. Kayak mereka berseberangan ya. Tapi mereka karena bisa merasain perasaan emosional satu sama lain itu mereka bisa empathizing gitu loh. Walaupun nggak menjustifikasi kalau mencuri itu benar ya teman-teman. Ya itu intinya itu sih yang aku suka. Terus kan apa ya? Karena latar belakang budayanya beda-beda, yang nonton itu mungkin bisa relate ke masing-masing tokoh itu loh. Gitu. Dan yang aku suka lagi, walaupun aku cerita kayak gini tadi, tapi itu sebenarnya genre utama cerita ini tuh adalah misteri sama action sama polis. Jadi itu bukan drama. Bukan drama. Ya emang banyak genre di situ, tapi genre utamanya adalah itu karena 8 orang itu tadi tuh diburu sama suatu organisasi karena karena 8 orang ini tuh dianggap berbahaya tuh loh, orang-orang yang punya kemampuan kayak gini karena dianggap melanggar privasi dan bisa jadi mata-mata antar negara gitu. Nah, jadi ya itu aksinya jadi di situ kan. Terus ya itu serialnya tuh. Jadi serialnya masih berlanjut apa udah selesai? Udah serialnya tuh cuma 24 episode teman-teman. Nah, aku dipancing dong, aku bingung mau ngomong apa karena banyak yang bisa aku omongin gitu. Dari yang aku dengar, kamu suka film ini karena humanity-nya nggak sih? Yes, betul. Apalagi aku mahasiswa psikologi kan. Iya, karena relate gitu loh, relate. Kayak ngajarin empati itu gitu loh. Dan apa ya? Aku jadi paham masalah-masalah di tiap negara gitu loh. Dan walaupun aku tahu Sense8 itu pernah dikritik karena beberapa isunya itu tuh stereotypical gitu loh, kayak wah ini stereotype nih orang-orang orang India, orang Kenya, orang Kenya krisis air ya kayak gitu-gitu. Tapi emang kenyataannya kita bisa belajar dari situ tuh loh, kayak emang mereka punya latar belakang sosial politik yang beda-beda dan dan kita bisa belajar buat saling kasih empati gitu loh ke orang-orang gitu. Dan 8 orang ini tuh mereka punya profesi beda-beda gitu loh. Mereka kerjasama buat melawan organisasi ini dari jauh. Misalnya ada yang dia pintar acting gitu. Nah, terus dia kayak ngajarin gitu loh gimana acting biar nyamar gitu. Terus ada yang dia bisa ngeracik obat. Nah, kebetulan ini ada satu tokoh baru nyusup ke markas gitu loh ya. Dia kena luka kan. Nah, dia langsung lari ke apotek. Nah, terus dibisikin sama yang itu tadi yang farmasi, temannya buat itu ngeracik obat sendiri gitu. Itu keren sih. Oke. Itu keren serius. Pokoknya tonton teman-teman. Jadi kamu sangat merekomendasikan film Sense8 ini ke orang-orang. Karena ini sangat bisa ditonton semua orang gitu loh, menurutku loh. Bahkan walaupun kamu nggak bisa relate, ada pelajaran yang bisa kamu tarik dari situ. Oke. Jadi ini aku dapat lagi. Kamu suka film, kamu suka serial yang punya value, yang punya nilai artinya. Betul, bener. Apalagi nilainya itu besar banget ya. Itu aku ngerasa nilainya besar banget. Bahkan itu kayaknya serial pertama yang bisa bikin aku nangis gara-gara adegan yang bahagia. Jadi saking nangis bahagianya itu aku kerasa ya. Aku cerita satu adegan ini ya. Ini masih di episode 4 teman-teman. Bayangin baru episode 4 ya. Masih baru-baru tuh artinya awal-awal ya. Mereka tuh mulai sadar kalau mereka ini terkoneksi kan. Terus
satu orang di Jerman, Iya. si pencuri ini itu tuh baru flashback pengalaman masa kecilnya dia yang abusive, yang di abusive sama ayahnya gitu loh. Dia nyetel lagu, intinya lagunya itu What's Going On. Iya. Terus orang yang di aku lupa negara mana gitu tuh, dia ngerasa kayak harus dengerin lagu itu juga gitu loh. Iya. Akhirnya dia dengerin What's Going On juga. Akhirnya tuh yang terus satu lagi yang di Meksiko gitu, dia baru duduk, dia jadi dengerin lagu itu tiba-tiba, tapi itu tuh nggak ada yang nyetel, tapi Iya. di otak dia ikut ngerasa dengerin tuh loh. Oh. Akhirnya mereka sadar kan, akhirnya 8 orang ini tuh mulai bisa ngeliatin satu sama lain gitu loh di otak mereka. Terus mereka nyanyi What's Going On bareng mereka. Kan What's Going On kan apa yang terjadi gitu Iya. loh. Kayak mereka nyanyi itu bareng-bareng dari 8 negara yang berbeda. Itu benar-benar kayak aku sampai merinding loh. Serius teman-teman, aku pas adegan itu tuh benar-benar kayak wah, ini aku Keren ini banget series ya. favoritku ini. Kayak aku tuh adegan itu kan ini keren banget gitu ya. This is my series gitu loh. Langsung ya itu aku akhirnya lanjut, tapi ya itu tadi aku nggak bisa nonton itu langsung banyak gitu loh. Harus tiap aku agak aku eman tuh bahasa Indonesia apanya? Apa ya? Nyicil. Ya itulah. Dicicil. Jadi kayak terlalu nggak bisa kalau dihabisin cepet-cepet gitu loh. Gak enak ya sih. Ya resapi dulu sehari mungkin 2 sampai mentok 4 episode sih itu. Oke. Nah, artinya kamu udah banyak nih, kamu banyak nonton film serial. Apakah kamu ada keinginan berada di industri film? Pengakuan iya, tapi bukan di industri film sih. Mungkin Tapi lebih apa? ke buku. Oke. Kalau di industri film, jujur mungkin masih mikir-mikir lagi-lagi tadi yang aku omongin kebebasan ya. Kebebasan nulis cerita sebagai penulis buku itu jauh lebih besar daripada kebebasan penulis series apalagi film. Iya. Karena itu tadi tuntutan pangsa pasar kan. Terus kayak misalnya takutnya nanti kalau masukin pesan apa nanti dianggap nggak bakal laku karena menantang ide konservatif gitu kan. Nah, Sense8 ini itu juga gitu loh, karena dia banyak menentang ide konservatif kan, jadi kalau misalnya dia jadi film kan mesti bakal kan kontroversial kan, karena ini jadi serial Netflix, which is kebanyakan orang yang nonton Netflix itu orang-orang yang emang suka sama hal-hal kayak gitu, jadinya malah booming gitu loh. Tapi itu sebenarnya seriesnya udah agak lama sih, dari 2015 sampai 2018 gitu. Tapi worth it banget teman-teman, serius. CGI-nya bagus. Bahkan mereka nggak pakai CGI. Mereka pakai real kayak praktikal ya. Kayak sinematografinya Christopher Nolan. Itu kan itu kan banyakan adegan real kan. Praktikal. Seperti itu. Kalau misalnya gini, kamu kepengen nggak kamu menulis? Kan kamu tadi pengen menulis ya, kamu menulis dan kamu menulis cerita dan ceritamu itu diangkat jadi serial atau film, pengen nggak? Pengen sih, pengen. Karena tapi tetap aku pinginnya jalurnya dari buku dulu. Karena kalau aku langsung ke film misalnya, itu nanti ya itu tadi kebebasannya tuh nggak bebas gitu loh. Sedangkan kalau mereka adaptasi buku, mereka kan udah tahu oh buku ini tuh ada pesan-pesan ini. Nah, dan setauku kalau misalnya buku mau diadaptasi, itu tuh harus perjanjian sama penulis, dan penulisnya bisa minta. Bisa minta aku punya kekuatan buat nge-ACC adegan mana aja yang harus dimasukin. Nah, itu jadi aku punya kendali gitu. Kalau misalnya adegan ini nggak masuk, nggak usah difilmin. Itu bisa. Oh gitu. Penulis bisa gitu. banget. Bisa banget. Nice. Karena aku pernah baca ada kayak gitu di apa sih namanya, di Old Guard film Netflix. Itu tuh penulisnya tuh sampai bilang aku setuju perjanjian kalau adegan ini dimasukin. Nah, adegannya dimasukin. Kuat sekali ya. Ini pengaruh penulis ya. Artinya. Dan memang itu adegan yang bagus gitu loh dimasukin. Jadi ada penulis tahu kalau cerita ini harus nih masuk ke film nih. Gitu. Berikutnya genre. Nah, aduh susah. Science fiction, socio-political. Socio-political. Itu genre apa? Aku baru dengar. Lebih ke science fiction sih aku. Tapi science fiction yang itu ya itu ada unsur-unsur sosial politiknya gitu loh. Kayak aku sebenarnya susah sih namain genrenya apa, karena aku selalu tertarik sama genre-genre yang itu tuh dia masukin unsur-unsur socio-political kita gitu loh.
ya kayak Sense8 itu tadi kan, sama Snowpiercer dan lain-lain. Itu kan mereka ya aku sedikit cerita aja ya. Snowpiercer itu tuh ini apa ceritanya tuh science fiction sebenarnya. Oke, Jadi itu science soal fiction. orang-orang yang gitu tuh mereka orang-orang terakhir di bumi gitu loh. Jadi Iya. bumi itu mengalami pendinginan global. Jadi Oke. kayak Zaman semacam- es. tapi itu enggak, itu udah masa depan gitu loh. Oh, udah masa Jadi depan. Oh, oke. bukan pemanasan global tapi pendinginan global gitu loh. Pendinginan Dan global. orang-orang yang tersisa di bumi ini tuh ditampung di kereta panjangnya 1000 gerbong. Tapi Oke. keretanya gede sih. Uh-uh. Nah, dan itu tuh keretanya bakal hangat terus kalau dia gerak terus ya kalau jalan mengelilingi terus. bumi. Oh, jadi untuk survive ya harus jalan terus ya. Jalan Oke. terus, dan di dalam situ tuh ada masalah konflik kelas gitu loh, karena sebenarnya tuh pencipta kereta itu tuh ada crash gitu loh, yang satu pengen ngejual itu ke konglomerat, jadi Iya. nanti ada kelas-kelas di depannya, sama satu lagi tuh Pengen yang semuanya. biasanya pengen samain aja gitu loh fasilitasnya gitu. Ya itu intinya ada konflik kelas di situ. Kasta-kasta dan gitu. dan tokoh-tokoh yang jahat ini tuh dia tuh digambarinya bener-bener diktator gitu loh, kayak Hitler tapi di dalam kereta gitu. Dan ya aku suka gitu loh. Itu Black Mirror kan juga banyak kritik-kritik soal penggunaan teknologi saat ini kan. Iya. Ya itulah. Kamu tertariknya ada unsur filosofisnya juga ya. Iya. Yang mikir sebenarnya, yang mikir. Tapi nggak bisa, tapi ini sih nggak bisa sembarangan sih, maksudnya apa ya, Sense8 itu kan sebenarnya dia ratingnya tinggi banget ya di itu, kalau nggak salah 83. Black Mirror juga 88, kayaknya malah lebih tinggi lagi Black Mirror. Nah jadi mungkin ya selain aku suka yang kayak gitu, itu mungkin faktor kreatornya juga yang bagus nulisnya gitu loh, artinya ratingnya memang tinggi gitu. Oke. Emang kamu tertarik yang rating tinggi? Ya mungkin itu, tapi kebetulan temanya juga Pas. pas, karena pengakuan teman-teman ini aku bakal ditampol kayaknya. Aku nggak nonton Marvel sama sekali. Kamu nggak nonton Marvel? Aku nggak nonton Marvel. Kamu nggak ngikutin orang-orang yang Nggak nonton sama sekali. MCU? Nggak, DC juga aku nggak ngikutin. Apa DC? DC, Yang DC-nya Superman, Batman tuh nggak kamu Nggak, ikutin? aku nggak ngikutin. Kamu bener-bener bakal Nggak. ditampol orang sih. Iya, serius. Karena aku emang nggak into that gitu loh. Tapi aku nggak mendiskreditkan orang yang suka ya, kan selera orang beda-beda. Iya, kan, benar, dan itu nggak masalah sama sekali. Oke, emang sih ya. Kalau aku sih ya, aku Marvel aku ikuti, cuma ya ketika udah dari platform aja. Karena kalau aku kan ini Disney. Disney, Gitu aku ya. juga Disney Aku suka. Disney. Jadi ya ketika ada di Disney, misalnya kemarin ada Eternal. Ya, Kebetulan ada. Ya karena kebetulan ada. iya. Ya udah aku nonton. Bukan karena aku harus nonton. Bukan kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau aku mau sharing seri yang lagi aku jalani karena aku cuma punya Disney ya. Aku belum punya Netflix. Aku nonton Mandalorian. Kayaknya tahu. Udah gitu. Kayaknya tahu, kayaknya pernah baca. Mandalorian tentang Star Wars. Aku suka karena bagiku Mandalorian ini ya mengikuti tokoh yang kayak zaman dulu, hero gitu loh. Gitu. Jadi ya aku tahu Mandalorian ini kalau ada masalah selalu ada problem solvingnya, selalu ada permasalahan, itu emang klasik tuh loh. Tapi itu mengingatkanku pada ya kayak zaman dulu, kayak Power Ranger, kayak Kamen Rider. Ya emang klasik, kayak aku bakal tahu ini dia bakal selamat, nggak bakal mati. Udah overpower banget, udah aku bakal tahu, cuma seru aja gitu loh. Tetap seru aja. Ya nggak apa-apa, maksudnya apa ya? Ya memang apa ya, bahkan sebenarnya tuh mood nonton film kan bisa beda-beda gitu loh. Misal di satu waktu kita pengen nonton genre ini, lain nonton genre ini. Gitu. Cuma sampai sekarang yang aku belum bisa apa ya, aku tidak merasa entertain itu genre horor sih. Oh sama. Ya sama ya. Serius, sama. Aku nggak bisa. Aku tetap nonton. Aku tetap nonton. Okay. Tapi aku nggak terhibur gitu loh. Ya aku nonton Midsummer kan terkenal itu horor. Terus apa lagi ya? Ya aku nonton horor-horor kayak gitu, kayak Us dan lain-lain. Tapi ini sih aku ngerasa kayak aku nggak nangkep esensinya gitu loh, Mas. Kayak ya aku kan sukanya yang ada something message. Ya value tadi itu kan, bener. Kalau horor itu sih aku ada horor. Ya, Masnya dulu cerita. Ya kalau enggak, soalnya kalau horor itu
aku tidak suka dikagetin. Mm-mm. Karena Oh. soundnya film horor atau film trailer ya, setahu aku kayak mengkagetkan tuh loh. Dan aku tidak suka perasaan itu. Jadi Mm-mm. eh, nanti deh prioritas akhir deh kalau film-film horor kayak gitu. Gimana? Kamu ada pengalaman film horor? Ini sih, aku sebenarnya kayak Mas yang tadi kan kayak nggak suka, kayak nggak dapet itu tadi. Aku sebenarnya juga nggak suka dikagetin, serius. Oke, Jadi kalau nonton horor volumenya kecil. Nah, aku horor yang aku sukain itu tuh salah satu episode di Black Mirror, namanya Oke. Playtest gitu. Mm-mm. Jadi Playtest itu tuh ceritanya soal pelancong. Dia itu tuh habis ayahnya meninggal kan, habis ayahnya meninggal, dia itu tuh kayak pelarian gitu loh. Oke. Dia intinya mungkin nggak bisa coping ya kalau istilah psikologi gitu. Dia kabur, nggak pamit ibunya gitu. Iya. Terus pas waktu di London, dia kan orang Amerika. Pas Iya. waktu di London itu tuh dia somehow jadi korban perampokan gitu loh. Nah, terus dia bingung kan balik ke Amerika gimana. Dia akhirnya ikut assign ke proyek uji coba game virtual. Oke. Tapi game virtualnya itu tuh apa ya? Bisa ini loh, bisa kayak memengaruhi indera. Pokoknya dia juga Kayak bisa pakai real, visual, audio dan real banget gitu ya. Tapi itu game. game. Oke, terus? Dan gamenya itu game horror. Iya. Dan gamenya itu tuh pokoknya munculin ketakutanmu gitu loh. Jadi dia ngedeteksi ketakutanmu apa, terus dimunculin gitu. Nah, tapi dari kasih tahu ini nanti bakal di tone down gitu loh. Misal kamu takutnya sama laba-laba gitu, nggak bakal laba-labanya dimunculin gede gitu tuh, nggak, cuma kecil gitu. Dulu, terus kalau takutnya setan berdarah-darah nanti darahnya biasa aja gitu. Oh ya, oke. Tapi dia kok lama-kelamaan kok jadi makin serem. Nah, terus akhirnya kok yang aku suka adalah dia tuh nge-explore emosi penontonnya itu tuh nggak cuma diseremnya aja gitu loh. Dia tiba-tiba tuh munculin ketakutan-ketakutan yang filosofis yang memang rasional ditakutin manusia, kayak dia tuh takut sama, aduh aku nanti spoiler ini. Pokoknya ya salah satunya adalah dia takut tapi takutnya itu rasional kan? Ketakutan rasional, bukan ketakutan hal-hal mistis seperti bukan gitu ya. Oke. Dia tuh kayak tiba-tiba munculin sosok yang dulu bully dia gitu. Okay. Terus dia tiba-tiba itu munculin orang yang dia suka, tapi orang yang dia suka itu tuh berusaha bunuh dia gitu loh. Terus tapi unsur jumpscare-nya ya ada sih, tapi nggak sebanyak film horor. Tapi nilai-nilai yang ingin disampaikan di situ tuh banyak gitu loh. Bahkan aku kalau boleh spoiler, aku bakal spoiler ini karena tapi mendingan jangan ya, kasihan. Intinya itu film twistnya banyak banget. Iya. Ibaratnya kayak bawang tuh loh, kamu kupas masih ada twist lagi. Dan enggak yang serem gitu. Terus tuh pengakuan aja, aku nonton film horor ini cuma satu jam sebenarnya filmnya. Malamnya aku gak bisa tidur, bukan gara-gara serem, tapi gara-gara aku merenungi ceritanya dia. Merenungi ceritanya dia, bukan bagian yang seremnya. Judulnya apa ini? Judulnya Playtest, Black Mirror Playtest. Itu ya, oke. Itu 1 jam aja. Itu 1 jam aja. Itu cuma itu buat kamu kepikiran terus. Karena dia nggak mainin emosi serem aja gitu loh, emosi takut aja, tapi dia mainin tentang emosimu gitu loh. Dan sebenarnya tuh sequence yang benar-benar horor itu tuh cuma paruh kedua film. Paruh awal tuh kayak ya intro gitu, tapi banyak banget hal-hal yang kayak apa ya, bahkan kamu kalau nonton film ini 2 kali, pas kamu nonton yang kedua itu tuh kamu nyadar tuh loh ada clue-clue di awal-awal ada gitu. something missing yang pertama nggak kita tahu ya. Gitu. Kayak ya itu sih, aku udah nonton 2 kali dan aku bahkan ada rencana buat nonton lagi 3 kali biar tahu banget ya. Aku inget aku nonton ini tuh kayak begitu kredit roll keluar, iya. aku ngelamun gitu loh Mas, kayak mencerna gitu. Terus pas aku nonton 2 kali, aku kan nonton bareng-bareng sama teman-temanku yang belum nonton. Aku jadi paham gimana perasaanku, karena pas waktu roll kredit keluar, aku udah gitu, teman-temanku pas pada ngelamun gitu. Mencerna gitu. Oke. Mikir banget. Aku juga merekomendasikan itu. Black Mirror itu. Oke, kita ada di penghujung. 1 pertanyaan terakhir nih. Karena kamu hobi tentang nonton film, kamu udah lumayan lama. Harapanmu tentang film-film serial di masa depan itu kayak gimana? Atau harapan komentar? Ini sih sebenarnya kalau di Indonesia ya mungkin lebih ke aku pingin serial kita lebih inklusif. Maksudnya
ini aku kritiknya ke Indonesia dulu ya. Kita Iya. negara Bhinneka Tunggal Ika, tapi Oke. lihat sekarang tokoh-tokoh film kebanyakan kayak gimana ya. Rata-rata ya orang, katakanlah orang Jakarta gitu ya. Terus Iya. stereotipnya gimana? Orang Ah. Jawa, orang logat medok jadi pembantu. Oke. Atau jarang banget kita lihat orang-orang dari timur gitu jadi tokoh utama di serial atau film yang filmnya itu temanya milenial gitu loh. Oke. Kebanyakan kayak ya orang-orang gitu aja kan. Ala-ala FTV gitu ya. Mm-mm. Oke. Gitu. Jadi aku mikirnya ya diversity lah. Masa kita yang slogannya Bhinneka Tunggal Ika kalah sama Amerika yang slogannya nggak kayak gitu. Tapi mereka lebih diverse tokohnya. Iya, benar. Mereka diverse banget gitu. Heeh. Itu sih harapanku lebih inklusif gitu loh. Mm-mm. Makanya aku nulis novel pun kayak gitu. Aku berani bikin tokoh utama yang aku bahkan deskripsiin di situ kalau dia nggak cantik. Mm-mm. Kalau dia nggak cantik, Mm-mm. terus aku deskripsiin kalau dia punya logat Sunda gitu loh. Oke. Dan apa ya, aku juga kepikiran bikin tokoh yang tokoh film tokoh novel itu Iya. ya emang dari orang timur gitu loh, Iya. tapi tema ceritanya tuh sangat sangat modern gitu loh. Ya tujuannya biar nggak stigmatisasi itu tadi. Oke. Mm-mm. Jadi kamu berharap ke depan kita tokoh-tokoh serial kita itu lebih beragam, inklusif. cerita-ceritanya lebih menarik dan yang penting value-nya ya. Value yang mau ditawarkan itu value-value tentang humanity, kebaikan, dan berani toleransi. challenge ini sih mas, challenge pikiran juga, karena kita kadang kayak keluar film apa, orang udah protes, oh ini ada apa, misal ini, waktu ada itu. Waktu Kucing Tumbuh Indahku itu, wah ini ada LGBT-nya, coba ditonton toh, ya walaupun misalnya kalaupun ada ya, tonton toh, pesannya tuh bukan itu gitu loh. Terus apa ya, Dua Garis Biru itu kan dulu juga sempat ini kan, sempat kontroversial juga itu. Kayak, mau dilihat dulu toh, itu tuh soal apa gitu loh, kayak ya itulah. Jadi kayak sebelum kita berkomentar kita perlu tahu seluruhnya dulu nggak sih? Kita perlu untuk nonton utuh, dicerna dulu nilainya apa, baru kita berikan komentar kita. Betul Seperti sekali. itu. Oke, terima kasih Yan Hisbar sudah datang pada kali ini. Maaf kalau mengganggu, meminta. Saya aku suka ngomongin kayak gini terus. Bahkan kalau ini durasinya 1 jam aku gas aja. Tapi kita coba segini dulu ya, jangan terlalu lama. Sekali lagi terima kasih pada Yan Hisbar. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa membahas tentang film-film lagi atau hobi-hobi. Kayaknya hobimu masih banyak. Yang violin kayaknya nanti bisa deh gitu. Oke, siap. Untuk berikutnya ya, untuk episode berikutnya. Tapi kali ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar yang sudah mendengarkan hingga sejauh ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.